Ingat nggak dengan kisah lamaran Ali kepada Fatimah? Ali punya apa? Gak punya apa-apa. Ketika Ali datang, Nabi bilang, kamu punya apa wahai Ali untuk mahar anak saya? Ya Rasulullah, itu masalahnya. Gak punya apa-apa, gak punya ya Rasulullah. Ya udah pakai ini aja, dikasih sama Nabi. Pakai ini sebagai mahar buat anak saya. Padahal itu adalah baju besinya Rasul atau alatnya Rasulullah. Terus Fatimahnya udah punya gaun pengantin, gak punya. Gimana Sayyidah Fatimah, perempuan paling mulia, paling cantik, paling mulia, paling terhormat, bidadari surga, dijamin masuk surga, anaknya Rasulullah, putrinya Sayyidah Khadijah, ibunya yang paling mulia, dapat salam dari Allah langsung. Nikahnya dengan baju yang punya 16 tambalan di gaun pengantinnya. 16 tambalan di gaun pengantinnya. Apa yang menjadikan Nabi begitu yakin? Ternyata imannya Ali bin Abi Thalib. Ali ini pemuda surga. Dunia gak ada nilainya lagi udah di mata orang yang kayak gini nih. Gak dikasih apapun di dunia pun gak apa-apa. Surganya ada di tangan, udah dijamin buat dia. Ali itu dijamin surga. Padahal kan Fatimah juga dijamin surga kan. Artinya kalau Fatimah gak jadi sama Ali pun sebetulnya Fatimah masuk surga kan. Tapi walaupun demikian, Nabi senang banget kalau yang datangnya itu penduduk surga. Yang melamar Fatimah itu adalah penduduk surga. Gimana mau ditolak hanya gara-gara urusan dunia? Apa pelajarannya di sini? Pertimbangkan urusan agama sebagai pertimbangan paling penting. Yang lain nanti ngikut. Pertimbangkan itu. Memang nggak hanya sekedar mengatakan Allah yang ngasih rezeki, nggak gitu. Kita harus ta'aruf dulu kan. Dia benar nggak dalam agamanya? Kadang-kadang cuma ngucapin kayak gitu gampang, semua orang bisa ngomong. Tapi kan Nabi udah kenal siapa Ali. Bahkan dari sejak Ali masih kecil dalam rumahnya Khadijah. Kan mereka serumah. Tinggal di rumah Khadijah bersama Fatimah juga, masa kecilnya main bareng. Ali itu yang membantu dakwah Nabi sejak dia masih kecil, masih anak SD, udah jadi seorang mukmin, perjuangannya luar biasa. Jadi Nabi itu kenal banget siapa Ali. Yang Nabi kenal dari Ali itu bukan hartanya, dia itu orang miskin, anak dari orang miskin. Ayahnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi yang paling miskin loh by the way. Gak ada sisa warisan dari ayahnya. Dia juga sendiri apa pekerjaannya? Dia nggak punya pekerjaan tetap. Beda sama Nabi. Nabi itu pengusaha. Nabi itu pengusaha. Beliau emang setelah dapat wahyu nggak berdagang lagi, tapi berusaha. Apa arti jadi pengusaha bedanya dengan pedagang? Kalau pedagang itu kan transaksi. Pengusaha itu membangun sistem kan? Nabi itu jago banget membangun sistem bisnis, membangun networking, membuat sistem marketing, ekosistem segala macam. Jadi Nabi itu setiap pagi itu ke pasar sebetulnya, tapi bukan berdagang. Ngambil hak beliau dari sistem yang udah beliau bangun. Nabi ngambil hak, terus ngapain uang yang Nabi ambil? Langsung dibagi-bagi habis, sisa dikit ke rumahnya. Jadi Nabi itu pengusaha sukses, beliau jago banget dalam membangun sistem bisnis. Ali enggak. Ali bukan seperti Rasulullah, dia orang biasa, gak punya pekerjaan tetap, gak punya penghasilan, gak punya modal menikah. Terus kenapa Nabi begitu antusias menerima Ali? Padahal sebelum Ali datang, yang datang siapa? Yang pertama yang datang itu Abu Bakar, kaya raya. Yang kedua yang datang Omar, juga seorang tokoh, punya harta. Tapi ditolak sama Nabi. Tahu gak kenapa ditolak sama Nabi? Karena Fatimah gak berkenan. Makanya pelajarannya bagi para ayah dan calon ayah, jangan paksakan putrimu menikah, tanya pendapatnya. Kalau dia udah nyaman, maka itu jadi pertimbangan nomor 2 setelah agama. Udah bismillah. Kalau mereka sama-sama nggak memiliki harta, Allah yang akan mencukupkan. Asalkan mereka udah nyaman, cocok, bismillah, tawakkal ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu udah yakin, bertawakallah kepada Allah. Dan tawakal itulah yang disebut dengan kepastian. Janji Allah itulah kepastian. Sisanya orang tuanya jadi support system. Yuk kita sama-sama, apa kebutuhan kalian, yuk kita bikin usaha ini dan usaha itu. Jangan dilepas juga. Kan kita nih ngangkat anak baru kan, bukan melepaskan anak kita ke orang lain. Itu definisi yang berbeda ya, lo ya. Kalau kita menikahkan putri kita dengan anggapan kita melepaskan anak kita, berarti kita nggak akan ngapa-ngapain, nggak jadi support system. Harusnya pikirannya adalah ketika saya menikahkan putri saya, sebetulnya saya lagi ngangkat satu anak lagi, yaitu suaminya. Sebagaimana saya mendukung anak saya yang perempuan, saya juga akan mendukung anak saya yang laki-laki yang menjadi suaminya. Maka kita bareng-bareng yuk, kita sama-sama, ada masalah apa kalian?
Kalau itu cara berpikirnya, harusnya harta bukan jadi lagi pertimbangan nomor satu. Nomor satu itu adalah keyakinannya kepada Allah, iltizamnya kepada agama, apakah dia orang yang taat dan seterusnya. Nomor dua adalah gimana pendapat putrinya, apakah dia berkenan. Kalau dia berkenan ya udah, jangan dipaksain, jangan dihalangin. Selama alasannya baik, orangnya juga insya Allah orang yang bertanggung jawab, akhlaknya baik, udah jalan bismillah. Jadi belajar dari Rasulullah. Inilah contoh calon mertua yang paling ideal, teladan bagi setiap orang. Allahu a'lam. Sebelumnya terima kasih Ustadz. Semoga ilmu yang Ustadz berikan selalu menjadi keberkahan buat Ustadz dan teman-teman semua di sini. Amin. Jadi sebenarnya tadi sempat mau nanya tapi ragu Ustadz, karena sebenarnya ini lebih ke